Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Trilia Gita Amanda, NPM 23312053. Nah, saya di sini akan membahas tentang algoritma greedy untuk permasalahan ransel. Untuk selanjutnya, mari kita bahas materinya agar kita sama-sama paham ya teman-teman, apa sih algoritma greedy itu dan bagaimana algoritma greedy itu untuk permasalahan ransel. Oke? Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang algoritma greedy untuk masalah ransel. Nah, yang akan kita jelaskan konteks pertama yaitu pengenalan algoritma greedy. Yang kedua ada masalah ransel dan yang ketiga ada implementasi algoritma greedy. Oke, kita bahas yang pertama dulu yaitu pengenalan algoritma greedy. Yang pertama, pengenalan algoritma greedy. Apa sih algoritma greedy itu? Yang pertama ada definisi dasarnya. Algoritma greedy adalah metode yang memilih solusi optimal lokal pada setiap tahapannya dengan harapan solusi tersebut akan mengarah pada solusi optimal global. Yang kedua ada karakteristik algoritma greedy. Nah, karakteristik utama dari algoritma greedy ini adalah pemilihan keputusan terbaik pada saat ini tanpa mempertimbangkan konsekuensi di masa depan. Nah, untuk penerapan algoritma greedy dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu contohnya adalah pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma greedy dapat diterapkan pada situasi seperti memilih rute tercepat saat berkendara atau mengelola keuangan pribadi untuk pengeluaran harian. Yang kedua, ada keuntungan dan keterbatasan. Keuntungan utama dari algoritma greedy adalah kemudahannya dalam implementasi dan kecepatan eksekusi. Namun, keterbatasannya adalah tidak selalu menghasilkan solusi optimal global, terutama dalam masalah yang kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah ransel. Definisi masalah ransel. Yang pertama, pengertian dasar. Masalah ransel adalah masalah optimasi di mana kita harus memilih sejumlah benda yang mempunyai nilai dan berat untuk ditempatkan dalam ransel dengan kapasitas tertentu sehingga nilai total benda-benda tersebut maksimal. Yang kedua, varian masalah ransel. Terdapat beberapa varian masalah ransel seperti 0/1 knapsack, fractional knapsack, dan bounded knapsack yang masing-masing memiliki aturan dan karakteristik tersendiri dalam memilih benda. Yang ketiga, ada aplikasi di dunia nyata. Masalah ransel digunakan dalam berbagai aplikasi nyata, seperti pengalokasian sumber daya, perencanaan investasi, dan penjadwalan tugas agar mendapatkan hasil yang optimal dengan batasan tertentu. Kemudian, di sini ada perbandingan dengan algoritma lain. Yang pertama ada algoritma dinamis. Algoritma dinamis digunakan untuk menyelesaikan masalah ransel dengan memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyimpan hasil submasalah untuk digunakan kembali. Yang kedua, ada algoritma backtracking. Algoritma backtracking menyelesaikan masalah ransel dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi item satu persatu dan memeriksa apakah kombinasi tersebut memenuhi syarat dan memiliki nilai yang optimal. Oke, yang ketiga, kita akan membahas tentang implementasi algoritma greedy. Langkah-langkah implementasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, kita menganalisis tujuan algoritma dan kebutuhan spesifik
dari masalah yang ingin dipecahkan. Ini melibatkan identifikasi batasan, kendala, dan parameter penting lainnya. Yang kedua, ada pemilihan item berdasarkan nilai. Langkah ini melibatkan pemilihan item yang memiliki nilai tertinggi terlebih dahulu. Pemilihan ini dilakukan secara iteratif, memastikan setiap langkah memilih item yang paling optimal. Yang ketiga, perhitungan profit maksimal. Tahap ini fokus pada perhitungan total profit dari item yang sudah dipilih. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kombinasi item yang dipilih memberikan profit maksimal sesuai dengan kriteria awal. Studi kasus. Yang pertama, studi kasus sederhana. Pada studi kasus sederhana, kita menerapkan algoritma greedy pada masalah yang mudah dipahami, seperti pengisian ransel dengan kapasitas terbatas. Tujuannya adalah untuk untuk memaksimalkan nilai total item dalam ransel. Yang kedua, analisis hasil. Analisis hasil melibatkan evaluasi efektivitas algoritma greedy berdasarkan hasil studi kasus. Ini meliputi pengukuran seberapa dekat solusi algoritma dengan solusi optimal, serta diskusi mengenai kelemahan dan kelebihan metode yang digunakan. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada paham belum apa sih algoritma greedy itu dan apa algoritma greedy untuk permasalahan ransel? Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.